Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Aula Dialog dan masih bersama dengan Mas Roni dari Presiden XM Better Land. Baik Mas Roni, ini seperti yang Anda katakan tadi bahwasanya memang selama pandemi ini untuk dunia properti sendiri ini memang ada sedikit dampak, namun tidak terlalu signifikan begitu ya Mas. Ini bagaimana dengan daya saing Mas antar pengusaha properti ini selama pandemi? Kalau tadi sempat dikatakan bahwasanya kita harus saling saling mempunyai kreativitas begitu. Bagaimana dengan daya saing? Ya, seperti semboyan baru kita saat ini, Mas. Kalau kamu tidak bisa beradaptasi, kamu mati. Seperti itu, Mas. Jadi ya, saya lihat sih cukup sedih kalau di mana kantor-kantor properti saat ini yang ada, kalau mereka tidak mau beradaptasi, tidak mau terima keadaan ini dengan berinovasi, bahkan mereka cenderung menyalahkan, mereka tidak ada aksi yang lebih untuk mengatasinya, ya mereka cukup kesulitan, Mas. Bahkan beberapa juga yang tutup kantor-kantor properti. Ya seperti itu, ya seperti itu mau tidak mau, Mas. Baik, Mas Roni. Ini ada yang mengatakan bahwasanya ada optimisme pasar properti mulai terlihat. Ini kalau kita bisa katakan dari mana sih sebenarnya tolak ukurnya? Kalau saya mau ngambil tolak ukur, Mas, untuk singkatnya aja di internal kita yang namanya Xavier Mark Brand ya, Mas ya. Jadi Xavier Mark Brand ini saya ada di Xavier Mark Better Land. Kantor kita totalnya sudah hampir 57 di seluruh Indonesia. Merek Xavier Mark ini sudah ada 57 kantor di seluruh Indonesia, Mas, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tolak ukurnya apa dikatakan seperti itu, bisnis properti sudah mulai berkembang ya. Kantor kita sendiri, Mas, di brand kita sendiri. Di tahun 2000, di mana pandemi itu saat itu berlangsung ya, omset total dari Xavier Mark Brand itu naik sekitar 33%, Mas. Bahkan jauh melebihi 33% lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya dampak apa yang kita rasakan? Ternyata tidak berdampak, bahkan kita membukukan penjualan yang cukup bagus gitu di saat pandemi. Di tahun ini, di 6 bulan pertama, di semester pertama kita nyebutnya, sampai dengan Juni, brand kita, Xavier Mark, secara keseluruhan, itu mencatatkan kenaikan sudah, sambil saya lihat contekan dikit, Mas, 14,93%, Mas. Jadi 6 bulan kita sudah mencatatkan kenaikan 14,93% omset secara keseluruhan. Ya, disinilah tentunya menimbulkan optimisme kita, Mas, bahwa sebenarnya properti ini benar-benar kebal pandemik, saya bilang seperti itu ya, kalau lebih ekstrimnya. Jadi kita justru lebih baik di saat pandemi ini sedang berjalan, seperti itu, Mas Colin. Baik, Mas Roni, ini apakah kedepannya ini akan terus menaik terus? Prediksi Anda bagaimana? Tentunya. Jadi kita tetap optimis. Sebenarnya kalau properti ini ada jam properti istilahnya kita sebut, Mas. Jadi ada di saat dia matahari tenggelam, ada saatnya dia matahari terbit. Sebenarnya properti ini sudah akan mencapai puncaknya di tahun 2021, Mas. Sebenarnya ya, dari 2018, 2019, di tahun 2021 sebenarnya sudah mencapai puncaknya. Tetapi mungkin karena tiba-tiba ada pandemi, siapapun tidak pernah menyangka ada situasi sulit seperti ini. Jadi sedikit mungkin terhambat. Nah, saya bilang terhambat berarti kan ini sedang berproses seperti itu ya. Jadi kita hanya menunggu aja boom properti akan kembali hadir, Mas. Mungkin setelah ini nanti akan normal kembali, disitulah boom properti. Kita bisa lihat waktu tahun 98. 98 itu pun juga saat yang ada krisis moneter segala macam. Di situ properti hancur nggak karu-karuan. Setelah itu terjadi pemulihan, bisnis properti ini luar biasa, Mas. Bahkan berlipat-lipat, Mas. Juga di tahun 2013-2014 juga ada di mana properti saat itu sedang matahari tenggelam, saya sebut tadi. Begitu dia sampai di level matahari terbit, itu boomingnya luar biasa. Kita bisa lihat tanah waktu itu di Raya Mer masih sekitar 300.000 aja per meter persegi. Sekarang sudah mencapai 20 juta per meter persegi, Mas. Bayangkan berapa kali lipat kenaikan properti saat itu. Dan saat ini juga kita optimis. Saat nanti sudah kembali ke normal, properti adalah sektor yang sangat seksi, Mas, untuk kita kerjakan.
Seperti itu. Dan Anda melihat peluang ini akan terjadi kembali nanti ke depannya begitu ya, Mas? Pasti, Mas. Percaya deh. Ini akan kembali ke siklus di mana matahari terbit itu akan tiba, Mas. Seperti itu. Habis gelap terbitlah terang begitu ya, Mas? Yes, betul. Karena kalau kita ambil ini patokan ya, Mas. Properti kita dengan properti negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Harga properti di sana itu sudah 3-4 kali lebih mahal daripada tempat kita, Mas, di Indonesia ya. Secara keseluruhan kita ambil patokan Jakarta dan Surabaya seperti itu. Jadi kita masih akan bisa mendekati bahkan mengejar ke level tetangga kita ini, Mas, untuk kenaikan harga propertinya seperti itu. Baik. Tapi selama pandemi ini sebenarnya lebih pengaruh ke harga atau ke kuantitas, Mas, untuk propertinya? Ya, ada hal yang menarik. Jadi ini juga satu penemuan yang tak terduga bagi kami para agent properti, saya sebutnya seperti. Jadi saat ini yang banyak diminati justru properti-properti yang di bawah 1 miliar, Mas. Jadi properti yang tadi ya khusus untuk milenial segala macam. Kalau yang properti di tengah-tengah 2-5 miliar, justru sekarang tidak begitu seksi ya, tidak begitu menarik seperti itu ya. Tapi kalau properti yang mahal sekalian, itu justru banyak yang minat, Mas. Ini juga jadi penemuan yang tidak terduga seperti saya bilang tadi. Jadi properti yang puluhan M bahkan, itu bahkan sekarang sedang dilirik-lirik para pemburu-pemburu properti atau investor properti, Mas Kolik. Seperti itu, Mas. Berarti ini ada segmentasinya sendiri-sendiri begitu ya, Mas? Betul, Mas. Iya. Berarti ini untuk mungkin properti yang harganya di bawah 1 M-an, ini bisa dikatakan mungkin semacam rumah-rumah minimalis milenial gitu ya, Mas? Biasanya untuk keluarga muda ya, Mas ya. Jadi dengan 2 kamar, 1 kamar mandi seperti itu, Mas. Baik. Namun sebenarnya yang paling diminati saat ini yang seperti apa, Mas Roni? Tentunya gini ya. Jadi developer ini sekarang ini berlomba-lomba karena sudah tahu segmen pasar yang sangat diminati sekarang di bawah 1 M. Mereka berlomba-lomba membuat rumah yang dengan konsep minimalis, bahkan sekarang lebih ekstrimnya mengembangkan satu proyek perumahan gitu dengan konsep mengadaptasi konsep pandemik seperti itu ya, di mana di setiap rumah dikasih wastafel cuci tangan seperti itu, masuk ke kawasan harus disterilisasi seperti sterilisasi dulu seperti itu, Mas. Jadi konsep-konsep seperti ini cukup menarik dan cukup banyak juga peminatnya dari kalangan milenial, Mas. Jadi seperti kayak pintu masuknya harus dari sebelah kiri atau sebelah kanan rumah, sehingga begitu dia masuk ada kamar mandi, dia bisa membersihkan badan dulu sebelum masuk ke rumah utama. Seperti itu. Jadi konsep-konsep rumah-rumah yang sangat modern dan mengikuti tren saat ini itu yang sedang dikembangkan, Mas. Baik, artinya properti-properti yang mungkin sesuai dengan keadaan apa yang terjadi sekarang ini mungkin nanti akan diminati begitu ya, Mas? Betul, ya, Mas. Justru ini mungkin hal yang sangat menarik sekali dan akan diminati banyak orang ya, karena di masa pandemi ini semua orang kan pastinya ingin hidupnya aman, selamat, keluarganya begitu. Tentunya mungkin properti yang menghadirkan suasana yang mungkin menghadirkan kenyamanan yang seperti itu yang nanti akan memang benar-benar dicari begitu. Justru ini kan kreativitasnya yang akan diberikan oleh para pengusaha properti begitu, Mas. Ya, jadi mau nggak mau para arsitek juga terus upgrade diri ya, belajar lagi juga kan, Mas. Gimana rumah-rumah yang sehat, gimana rumah yang bisa beradaptasi dengan pandemik seperti itu. Jadi konsep-konsep itu yang terus mereka kembangkan, Mas. Tapi sebenarnya konsep-konsep seperti ini apakah sudah memang mulai diproduksi ataupun sudah ada, Mas? Sudah, Mas. Jadi ada satu developer di selatan Surabaya, itu sudah mengembangkan rumah sekitar 300 jutaan ya, Mas, yang cukup masih bisa dijangkau oleh milenial. Sudah menerapkan konsep ini. Jadi konsep rumah sehat sudah mereka siapkan dan sudah mereka terapkan. Mungkin dalam 1 tahun ke depan sudah bisa dihuni, Mas, itu rumah. Karena kita pasarkan waktu itu setahun yang lalu. Seperti itu. Mas Roni, ini ada sedikit pertanyaan. Apakah pengaruh pemerintah mengeluarkan banyak intensif di sektor properti? Ya, apa pengaruhnya, Mas? Tentunya itu
seperti angin surga bagi kami ya Mas. Jadi untung aja pemerintah juga cukup cukup apa ya cukup sensi dengan keadaan gitu ya. Jadi mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat memudahkan bagi pemilik pembeli rumah juga para developer Mas. Jadi biasanya kan kalau kita beli properti baru itu ada PPN 10% yang harus kita bayarkan Mas. 10% dari harga loh Mas Kolik. Jadi lumayan ya. Tapi Baik. saat ini pemerintah menghapuskan itu Mas. Jadi 10% PPN itu dihapuskan. Artinya developer yang sudah kadung bangun rumah yang rumahnya udah jadi sehingga kita bisa segera beli dan masuk ke KPR seperti itu, kita bisa menikmati insentif pemerintah 10% free PPN ini, Mas. Itu cukup sangat banyak developer seperti developer besar saya sebut aja Citraland gitu ya, cukup juga banyak menikmati keuntungan dari program pemerintah yang baru ini kita nikmati bersama, Mas. Baik, Seperti itu, Mas kita Kolik. akan lanjutkan di segmen berikutnya dan bisa Siap. jangan kemana-mana. Aula Dialog akan segera kembali.